Oke teman-teman, selamat ketemu lagi di kanal Mitra MBF. Kali ini saya akan membahas tentang pur yang rekomendasi untuk anakan troto murai batu. Jadi sekali lagi untuk anakan troto murai batu. Kenapa saya pertegas untuk anakan troto murai batu? Karena penggunaan pur untuk murai sendiri kita harus tahu teman-teman. Maksudnya gini, kita harus tahu untuk penggunaan usia troto, penggunaan usia pasto, atau untuk yang suka kegantangan teman-teman kayak gitu. Nah, apa aja yang harus kita perhatikan? Pertama itu teman-teman, yang pertama kita harus mengecek dulu teman-teman, apakah pur tersebut udah expire atau belum teman-teman. Kenapa? Karena hal ini sering kita lupakan teman-teman. Jadi kita beli karena kemasannya masih bagus, karena kemasannya masih mulus, kita tanpa mengecek expire itu langsung kita beli. Nah, sekali lagi harus benar-benar diperhatikan teman-teman, efeknya itu akan luar biasa teman-teman. Mungkin fatalnya itu akan mengakibatkan burung sakit dan bisa menyebabkan kematian. Yang kedua itu kita harus juga mengecek segmentasi pasar teman-teman, dalam artian pur apakah yang emang sering banyak laku laris, berarti pur tersebut udah teruji di konsumen atau di pemain burung teman-teman kayak gitu. Jadi kita harus mengecek pur apakah yang sering dipakai. Nah, yang ketiga yaitu kita harus memperhatikan kadar protein teman-teman. Jadi untuk troto murai batu sendiri kita harus memperhatikan kadar proteinnya sendiri teman-teman. Jadi jangan asal kita pilih, jangan asal kita mau gaya teman-teman memakai salah satu produk yang harganya di luar kebiasaan atau harganya lebih dari yang produk-produk yang lain, tetapi kita harus tepat juga memilih untuk kadar protein. Nah, untuk troto murai batu sendiri kita harus memilih kadar protein yang jangan terlalu tinggi teman-teman. Jadi yang masih posisi berkecukupan dalam pemenuhan nutrisi. Biasanya kadarnya di proteinnya itu di 18% teman-teman. Di 18%. Kenapa? Karena untuk pertumbuhan murai batu sendiri, apalagi kita tujuannya untuk lapang, kedepannya kita akan men-setting terhadap IF atau extra foodingnya teman-teman. Jadi kalau misal kita menggunakan protein yang enggak terlalu tinggi, penyetingan untuk kedepannya itu kita bisa lebih mudah teman-teman kayak gitu. Jadi burungnya itu enggak terlalu birahi atau ngelabrak teman-teman kayak gitu. Nah, untuk rekomendasi yang saya pakai di sini seperti ini teman-teman. Ini ada yang dari Superfit, kemudian dari Gold Coin teman-teman, terus ada yang dari Pensi, dan yang ini yang dari Topsong. Nah, untuk rekomendasi untuk troto murai batu sendiri yang saya gunakan yaitu dari bahan yang Pensi teman-teman kayak gini. Kenapa? Karena dengan indikasi kadar protein yang berkecukupan, dalam artian di bawah 20%, ini akan memudahkan kita ke depannya untuk men-setting teman-teman. Nah, untuk yang lainnya ini biasanya dipakai untuk teman-teman yang udah kelapangan dan usianya biasanya udah lewat di pastol, apalagi yang merah ini teman-teman. Kenapa? Kadar proteinnya ini tinggi banget, sekitar 55%. Jadi semua produk ini bagus teman-teman, tetapi kita harus bisa memilih yang pas dan tepat untuk troto murai batu sendiri. Nah, kenapa harus tepat? Kalau di troto sendiri kita harus mengacu pada pertumbuhan anakan teman-teman. Jadi posisi anakan itu nggak kurang nutrisi. Walaupun sebenarnya anakan troto murai batu sendiri nggak pakai IF, burung tetap hidup teman-teman. Kenapa? Karena dari pabrikan sendiri udah meracik bahwa pur tersebut berkecukupan dan memenuhi nutrisi. Tapi untuk
kedepannya kalau ingin kita bentuk atau menciptakan anakan murai yang fighter, kita bermain di extrude pudingnya sendiri. Kita bisa menggunakan jangkrik. Nah, untuk pakan jangkriknya sendiri kita udah bahas di channel selanjutnya. Ada yang bisa menggunakan ulat hongkong, ulat kandang, kroto ataupun cacing, teman-teman. Jadi untuk kroto murai batu sendiri yang paling tepat sekali lagi dengan kadar protein yang hitungannya di 18%. Dan untuk kecukupan nutrisinya kita digunakan terutama di jangkrik, teman-teman, kayak gitu. Nah, untuk produk yang saya gunakan di sini udah jelas, teman-teman. Di sini ada komposisinya. Dan di sini food proteinnya sekitar 18%. Jadi kalau yang lain-lainnya hampir sama, teman-teman, ya, seperti fat, fiber, terus ada apa ini namanya, moisturizer ya. Kalau moisturizer biasanya untuk bulu, teman-teman. Jadi bulunya itu bertujuan agar mengkilap, tapi kita nggak ngebahas ke sana. Jadi terutama untuk protein murai batu kita lebih mengutamakan untuk berkecukupan protein, tetapi ingat jangan terlalu tinggi. Dan untuk pemberian IF nya juga kita jangan terlalu banyak juga, teman-teman, dan jangan disetting juga, karena troto seperti di belakang ini kita belum bisa men-setting IF karena dia dalam masa pertumbuhan, teman-teman. Jadi ntar begitu udah pastol, begitu ntar kita udah mulai ganti bulunya full, nah di sana kita baru bermain di IF yang pas. Dan untuk purnya sendiri alangkah baiknya kita tetap menggunakan yang kadar protein rendah, teman-teman. Oke gitu, teman-teman, untuk tips kali ini cara yang tepat untuk memilih pur yang pas untuk proto anakan murai batu. Oke teman-teman, mudah-mudahan channel kali ini bermanfaat. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, ternakan kita makin berkembang, terutama untuk teman-teman yang udah berjalan dan para semuanya. Kita sama-sama belajar. Untuk para pemula jangan takut untuk memulai, teman-teman, karena apapun yang kita jalankan tetap ada resiko, tetapi bagaimana cara kita memitigasi dan meminimalisir resiko yang ada, teman-teman. Dan di channel sebelumnya saya udah bahas untuk prosesnya sendiri. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat, teman-teman. Ya teman-teman, untuk channel kali ini, sampai ketemu lagi di channel selanjutnya. Salam Mitra FB.